Selamat pagi. Hari ini adalah hari Senin 9 Juni 2025. Kita akan merenungkan bersama firman Tuhan dari Ibrani 2 ayat 5 sampai 18. Ibrani pasal 2 ayat 5 sampai 18. Demikianlah firman Tuhan. Sebab bukan kepada malaikat-malaikat telah ia taklukkan dunia yang akan datang, yang kita bicarakan ini. Ada orang yang pernah memberi kesaksian di dalam suatu nas, katanya, apakah manusia, sehingga engkau mengingatnya, atau anak manusia, sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya untuk waktu yang singkat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat, segala sesuatu telah engkau taklukkan di bawah kakinya. Sebab dalam menaklukkan segala sesuatu kepadanya, tidak ada suatu pun yang ia kecualikan, yang tidak takluk kepadanya. Tetapi sekarang ini belum kita lihat bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan kepadanya. Tetapi Dia, yang untuk waktu yang singkat dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, yaitu Yesus, kita lihat, yang oleh karena penderitaan maut, dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat, supaya oleh kasih karunia Allah ia mengalami maut bagi semua manusia. Sebab memang sesuai dengan keadaan Allah, yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan, yaitu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan, juga menyempurnakan Yesus, yang memimpin mereka kepada keselamatan, dengan penderitaan. Sebab Ia yang menguduskan dan mereka yang dikuduskan, mereka semua berasal dari satu, itulah sebabnya Ia tidak malu menyebut mereka saudara. Katanya, aku akan memberitakan nama-Mu kepada saudara-saudaraku, dan memuji-muji Engkau di tengah-tengah jemaat, dan lagi, aku akan menaruh kepercayaan kepadanya, dan lagi, sesungguhnya, inilah aku dan anak-anak yang telah diberikan Allah kepadaku. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis, yang berkuasa atas maut, dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Sebab sesungguhnya, bukan malaikat-malaikat yang ia kasihani, tetapi keturunan Abraham yang ia kasihani. Itulah sebabnya, maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Dengan tema Jalan Kerendahan Hati. Salah seorang bapak gereja yang bernama Agustinus pernah ditanya tentang kualitas iman Kristen. Ia menjawab, pertama adalah kerendahan hati. Lalu apa yang kedua? Ia menjawab, kerendahan hati. Yang ketiga, ia pun menjawab, kerendahan hati. Memang benar ketika berbicara tentang spiritualitas Kristiani, pada akhirnya haruslah dijumpai sebuah kerendahan hati yang mempesona. Kristus adalah teladan sempurna kerendahan hati yang agung. Dalam sesaat ia dibuat lebih rendah daripada malaikat-malaikat di ayat 5-9. Ia menjadi seorang bayi yang lemah, manusia terbatas, mengalami penderitaan, bahkan mati di kayu salib. Hal ini ia lakukan untuk membawa semua orang kepada kemuliaan Allah dengan dirinya yang memimpin kepada keselamatan di ayat yang ke-10. Allah tidak pernah memberikan definisi abstrak dan absurd tentang kerendahan hati. Ia menunjukkannya melalui pribadi dan ajarannya. Sebuah jalan kerendahan hati yang dilakukan oleh Yesus telah menghadirkan belas kasihan, bukan kepada malaikat-malaikat, tetapi kepada keturunan Abraham yang dikasihinya di ayat yang ke-16. Jalan kerendahan hati ini ia pilih untuk menyelamatkan umat manusia, sekaligus menjadi sebuah jalan untuk dihidupi setiap orang percaya. Ketika berbicara tentang rendah hati,
kita akan mudah mendapati lawan katanya, yaitu tinggi hati atau sombong. Orang yang rendah hati tidak sombong. Kesombongan itu menganggap diri paling penting, paling benar, paling berharga, layak dapat kehormatan dan mengambil tempat untuk diri yang sebenarnya adalah tempatnya Allah. Inti dan esensi kesombongan adalah idolatry of self, memberhalakan diri sendiri. Orang yang sombong berani memposisikan dirinya setara atau sama dengan Allah atau sebagai Allah. Orang yang rendah hati menyadari keterbatasan dirinya dan mengakui kedaulatan Allah. Dari Allah sajalah semua kebijaksanaan, kebaikan, dan kebenaran. Orang yang rendah hati bergantung sepenuhnya pada Allah dalam segala hal, baik itu hikmat, kekuatan, keamanan, maupun kemampuan untuk taat. Jalan kerendahan hati akan selalu mendamaikan. Mari bersama kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, di hari Senin yang cerah ini, kami mengakui segala dosa kami jika selama hidup ini kami menjadi orang yang sombong. Kami memberhalakan diri kami sendiri. Mampukan kami ya Tuhan, untuk kami boleh menjalani hidup dalam kerendahan hati. Mampukan kami untuk sepenuhnya menyerahkan hidup kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Bahwa ketika kami merasa kuat, kami bijaksana, kami merasa aman, dan kami menjadi orang yang taat, itu bukan karena diri kami sendiri, tapi itu semua karena kasih karunia daripada-Mu. Kami menyerahkan sepenuhnya kegiatan hari ini ke dalam tangan penyertaan-Mu ya Bapa. Kami yakin Kau jagai dan lindungi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.